Dipanggil timnas Swedia, Ibrahimovic bisa pecahkan rekor. Zlatan Ibrahimovic masih dipanggil timnas Swedia meski sudah berusia 41 tahun. Ibra bisa memecahkan rekor milik Dinosaur. Ibra bisa mengalahkan rekor milik kiper legendaris Italia tersebut di kualifikasi Piala Eropa. Sof diketahui menjadi pemain tertua dengan usia 40 tahun 90 hari. Jika Swedia mampu lolos ke putaran final Piala Eropa pada tahun depan di Jerman, maka Ibrahimovic bisa dapat mematahkan rekor pemain Hungaria yakni Gabor Kirali yang bermain di Piala Eropa 2016 yang lalu saat berusia 40 tahun. Ex-manajer Benfica sebut Ronaldo mirip Diego Maradona. Ex-manajer Benfica Jorge Jesus menyebut apabila Cristiano Ronaldo lebih mirip Diego Maradona dibandingkan dengan Lionel Messi. Menurut Jesus, Ronaldo lebih mirip dengan Maradona karena ia memiliki semangat juang serta hasrat bermain yang tinggi. Sama seperti dengan Maradona yang saat masih menjadi pemain sepak bola profesional, selalu bermain dengan hasrat untuk bisa meraih kemenangan. La Liga mengamuk kepada FIFA. FIFA baru saja merilis beberapa keputusan usai menggelar kongres di Kigali, Rwanda. Dan La Liga mengecam keras keputusan induk Federasi Sepak Bola tersebut. FIFA diketahui memperbanyak jumlah pertandingan di Piala Dunia 2026 datang, yang akan diikuti juga oleh 48 tim. Kemudian ada pula penambahan jumlah peserta Piala Dunia antar klub mulai tahun 2025. Mulai tahun tersebut jumlah peserta Piala Dunia antar klub akan menjadi 32 tim dan digelar setiap 4 tahun sekali. Gagal buktikan diri di Inter Milan, Romelu Lukaku bakal balik ke Chelsea. Masa depan Romelu Lukaku mulai diterpa kabar kurang sedap. Dia gagal membuktikan diri di Inter Milan. Dia tidak bisa bermain secara reguler dan pada akhirnya mungkin harus kembali ke Chelsea. Terbaru disebut bahwa Inter Milan tak puas dengan performa dari Romelu Lukaku pada masa peminjaman. CEO Inter Milan yakni Pepe Marotta mengkonfirmasi bahwa timnya akan memulangkan Lukaku ke Chelsea pada akhir musim ini. Steven Gerrard dan Frank Lampard rebutan pekerjaan sebagai manajer Inggris. Dua legendaris sepak bola Inggris yakni Steven Gerrard dan juga Frank Lampard disebut masuk dalam kandidat manajer timnas Inggris U21. Selain dua nama tersebut masih ada Scott Parker yang juga menjadi kandidat manajer timnas Inggris U21. Saat ini timnas Inggris U21 berada di bawah kendali Charles Lee. Tetapi begitu Euro 2021 usai, Charles Lee dilaporkan akan meninggalkan posisinya sebagai manajer timnas Inggris. Diterpa badai cedera, Erik ten Hag yakin Manchester United bakal raih happy ending di akhir musim. Baru-baru ini situasi cedera Manchester United kian memburuk. Winger muda mereka Alessandro Garnacho mengalami cedera dan berpotensi absen hingga akhir musim berakhir. Sebelumnya beberapa nama penting seperti Donny van de Beek, Christian Eriksen dan juga Anthony Martial harus absen akibat cedera. Namun manajer Manchester United Erik ten Hag tidak merasa terlalu resah dengan badai cedera yang menimpa timnya tersebut. Sang manajer optimis timnya sanggup mengakhiri musim dengan baik kendati timnya diterpa badai cedera. Mikel Arteta pecahkan rekor manajer Arsenal. Mikel Arteta menorehkan rekor manajer Arsenal saat mengalahkan Fulham kemarin. Pria asal Spanyol itu melewati catatan dari Arsene Wenger. Mikel Arteta menorehkan rekor bagi Arsenal setelah ia mengemas kemenangan ke-100 bersama Meriam London. Bisa jadi percaya melatih pada tahun 2019 yang lalu. Mikel Arteta meraih kemenangan ke-100 di pertandingan ke-168 bersama Arsenal. Rasio kemenangan yang diraih Arteta mencapai 59,9%. Dan situs dari Arsenal menyebut bahwa Arteta menjadi manajer dengan rasio tertinggi mengalahkan sang Profesor Arsene Wenger. Chelsea kini mulai bangkit. Penyerang Chelsea Kai Havertz merasa senang dengan kemenangan atas Leicester City pada akhir pekan kemarin. Meskipun mendapatkan hasil positif, Kai Havertz menerangkan bahwa Chelsea masih belum selesai. Kai Havertz menjelaskan bahwa timnya memang butuh adaptasi setelah kedatangan banyak pemain baru pada bursa transfer musim dingin kemarin. Kai Havertz menambahkan bahwa timnya akan terus berkembang, sering dengan waktu dan laga yang terus dimainkan.
Dokumen Barcelona bayar wasit bocor ke publik. Kini laporan soal kasus suap Barcelona bocor ke publik. Libertad Digital surat kabar asal Spanyol yang membongkarnya. Libertad Digital menemukan beberapa dokumen 2-3 halaman. Di dalamnya terungkap isi pembayaran yang menyeret nama Negreira dan juga wasit Ignacio yang kini menjadi pejabat VAR di Spanyol. Sebanyak 2 halaman dari laporan itu merujuk data keputusan Ignacio saat memimpin pertandingan milik Barcelona, dan hasilnya 3 dari 4 laga yang ia pimpin dimenangkan oleh Barcelona. Libertad Digital mengklaim laporan itu cukup meringankan Barcelona sebab isinya disebut sesuai dengan klaim bahwa Barcelona membayar wasit, hanya mendapatkan laporan teknis soal wasit. Menurut Pep Guardiola, Napoli adalah tim terbaik di Liga Champions. Manajer Manchester City yakni Pep Guardiola mengaku apabila dirinya sangat terkesan dengan performa Napoli di ajang Liga Champions dan juga Serie A Italia saat ini. Hal ini Guardiola sampaikan setelah ia ditanya mengenai kondisi sepak bola Italia untuk saat ini, terutama setelah AC Milan dan Inter Milan sama-sama berhasil melaju ke babak perempat final dari Liga Champions. Napoli menurut saya mungkin adalah tim terbaik di Eropa saat ini. Gaya bermain mereka sangat mendekati gaya bermain Arsenal, ujar dari Pep Guardiola. Real Madrid kalahkan Liverpool. Real Madrid bertemu kembali dengan Liverpool di Santiago Bernabeu. Sayangnya laga ini berakhir 1-0 untuk kemenangan tim tuan rumah. Madrid mampu mencetakkan 1 gol lewat aksi dari Karim Benzema di babak yang kedua. Berkat hasil ini Real Madrid pun berhak melenggang ke babak perempat final berkat kemenangan agregat 6-2 atas Liverpool. Sedangkan di partai lain Napoli berhasil melaju ke babak perempat final usai menang agregat 5-0 atas Eintracht Frankfurt. Napoli pertama kali lolos ke perempat final Liga Champions. Napoli menjadi tim terakhir yang mengamankan tempat di perempat final Liga Champions. Ini menjadi kali pertama Partenope menjadi 8 kontestan terbaik dalam sejarah mereka di ajang Liga Champions. Pelatih Napoli Luciano Spalletti mengaku senang dengan hasil yang diberikan oleh timnya tersebut. Spalletti ingin para pemain dan penggemar menikmati kemenangan bersejarah bagi Napoli setelah mengalahkan lawannya di babak 16 besar. Klub seputar Real Madrid memang lebih pantas lolos ketimbang Liverpool. Jurgen Klopp tak mau banyak beralasan usai Liverpool tersingkir dari ajang Liga Champions. Manajer asal Jerman itu mengakui bahwa Real Madrid bermain lebih baik dan pantas untuk bisa lolos. Jumlah peluang yang didapatkan oleh Real Madrid juga lebih banyak dan secara kualitas lebih bagus ketimbang Liverpool. Presiden Inter Milan ingin derby Milan di perempat final Liga Champions. Inter Milan dan AC Milan sudah dipastikan lolos ke babak perempat final Liga Champions. Presiden Nerazzurri yakni Steven Zhang berharap ada derby Milan di babak 8 besar tersebut. Derby memberi emosi yang luar biasa bagi saya. Saya ingin ada itu, kata Zhang seperti yang dikabarkan oleh Sky Sport Italia. Alasan lain mengapa Inter ingin bertemu dengan Milan, karena Milan dinilai bisa diimbangi oleh Inter Milan daripada harus bertemu dengan Bayern Munchen, Manchester City maupun Real Madrid. Baru tekan kontrak baru, Mo Salah kini pertimbangkan pergi dari Liverpool. Superstar Liverpool yakni Mo Salah dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk angkat kaki dari Anfield Stadium meski sebelumnya sudah tekan kontrak baru di Liverpool. Dikutip dari VHS, laporan itu juga menyebutkan bahwa Liverpool mungkin saja siap melepas Mo Salah sebab mereka bisa mendapatkan banyak uang dari hasil penjualannya dan uang itu nantinya akan dipakai untuk meregenerasi skuad asuhan dari Jurgen Klopp. Penurunan performa di musim ini dikabarkan menjadi alasan mengapa si Raja Mesir ingin hengkang dari Liverpool. Manchester United dan Chelsea rebutan Kobel. Dilansir dari The Sun, Gregor Kobel, kiper milik Borussia Dortmund, dipanggil 2 tim raksasa Inggris yakni Manchester United dan juga Chelsea. Manchester United mau mencari pengganti dari David De Gea. Kiper berusia 32 tahun tersebut akan habis kontraknya pada musim panas 2023 ini. Sedangkan The Blues mau belanja kiper baru agar lini belakangnya semakin tangguh. Kobel sebenarnya baru direkrut Dortmund dari Stuttgart pada musim panas 2021 yang lalu. Kiper asal Swiss itu langsung menempati skuad utama.
Harga sudah ditetapkan, Arsenal siap jual Kieran Tierney. Kini ada kabar bahwa Arsenal tak lagi membutuhkan servis Kieran Tierney. Mereka siap berpisah dengan Tierney meski ia masih terikat kontrak hingga tahun 2026. Dilansir dari Cha Offset, Arsenal dilaporkan ingin melepasnya pada musim panas nanti. Laporan itu juga menyebutkan bahwa Arsenal sudah menetapkan harga jual bagi sang pemain. Klub yang meminatinya bisa menembusnya di angka 35 hingga 40 juta pounds. Brentford siap jual mahal untuk jasa David Raya. Kiper Brentford yakni David Raya tampil gemilang di musim ini dan itu membuat banyak tim meliriknya. Untuk itu The Beast akan memasang harga yang tinggi untuk bisa mendapat tanda tangannya dan dipastikan akan memasang harga tinggi untuk kiper mereka yakni David Raya. David Raya sendiri dikabarkan tidak ingin melanjutkan karirnya di Brentford dan ingin mencoba tantangan yang baru. Hal ini dikarenakan David Raya ingin bermain di Liga Champions di musim depan. Jika ada klub yang mau membelinya, maka harganya mencapai 40 juta pounds, ujar Thomas Frank dilansir dari The Mirror. Arsenal menjadi yang terdepan untuk dapatkan Declan Rice. Klub Premier League yakni Arsenal dikabarkan berada dalam posisi terdepan dalam perburuan gelandang milik West Ham United yakni Declan Rice. Dari laporan The Guardian mengabarkan bahwa tujuan Declan Rice setelah pergi dari West Ham United kemungkinan besar adalah Arsenal. Sebelumnya Declan Rice mengatakan bahwa ia siap pergi dari West Ham United sebab ia ingin bermain di Liga Champions. Harry Maguire pergi, Manchester United dapatkan bek timnas Spanyol. Ada kabar baru terkait perburuan bek tengah baru Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dikabarkan akan kembali mendekati bek Villarreal yakni Pau Torres untuk menggantikan Maguire yang bakal dilepas di musim panas. Dilansir dari The Mirror, dengan kondisi mereka yang akan kekurangan bek tengah, Erik ten Hag akan meminta manajemen Manchester United untuk mengejar sang bek karena ia juga menyukai permainan dari Pau Torres. Manchester United dilaporkan tidak perlu keluar uang banyak untuk bisa mendapatkan jasa Torres. Bek berusia 26 tahun tersebut dikabarkan bisa diangkut dari Villarreal dengan tebusan mencapai 40 juta euro. Tikung Manchester United, Manchester City seriusi transfer dari Osimhen. Klub Liga Inggris yakni Manchester City dikabarkan telah menghubungi pihak Napoli untuk menanyakan ketersediaan Victor Osimhen di bursa transfer musim panas mendatang. The Citizen juga dikabarkan serius ingin bisa mendatangkan Osimhen, meski mereka sebenarnya punya Erling Haaland dan juga Julian Alvarez. Sky Deutschland juga membeberkan alasan mengapa Manchester City mengincar Osimhen. Ia mengatakan sang striker diproyeksikan untuk mengisi pos yang sebelumnya diisi oleh Gabriel Jesus. Diketahui sebelumnya ia dikaitkan dengan raksasa Premier League yakni Manchester United, tetapi Manchester City siap untuk menikung tetangganya tersebut dengan siap memberikan tawaran yang fantastis.